Shalom Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa untuk belajar bersama-sama tentang isi Alkitab. Persiapkan kitab suci Anda, persiapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah judul yang saya beri judul dengan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 akan menjadi berkat buat kita bersama. Judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu, kita tahu Tuhan Yesus bilang, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Jika kita mengikuti kepada apa yang diteladankan oleh Kristus, kita hidup di dalam kebenaran yang Dia sudah lakukan, yang Dia sudah sampaikan, yang Dia sudah perintahkan, maka kebenaran yang kita lakukan itu akan membuat kita merdeka, betul-betul merdeka. Sebab ketika kita melakukan kehidupan sehari-hari dengan jujur, dengan hati yang tulus, dengan setia, dengan taat kepada Tuhan, juga kepada sesama di dalam persahabatan kita, pergaulan kita dengan sesama, maka kita boleh mencerminkan sebagai orang benar. Dan kebenaran itu akan membuat kita merdeka. Bapak Ibu, kita lihat ayat 31 dan 32 lebih dulu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, syaratnya sederhana. Jika kita tetap ada di dalam firman-Nya, artinya kita hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga mengakibatkan Anda dan saya mengenal akan kebenaran firman Allah. Dan kebenaran itulah yang akan membuat saudara dan saya dimerdekakan. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, tahukah Anda, orang yang hebat bukan orang yang kaya. Orang yang hebat, yang kuat, bukan orang yang punya pangkat. Tetapi orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang benar, walaupun dia adalah orang miskin. Sebab jika orang sedang berselisih, siapapun orang yang kuat, siapapun orang yang hebat, pasti akan kalah dengan orang-orang kecil, tetapi memiliki kebenaran. Mereka akan gemetar dengan orang yang benar. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kelak ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan.
Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Sebab ketika kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita semasa kita ada di dunia, Tuhan punya catatan. Apa yang sudah kita perbuat sesuai tidak dengan firman yang Dia sudah perintahkan untuk setiap umat manusia. Bapak Ibu, ayat yang ke-33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Bapak Ibu, orang Kristen seringkali cuma ngotot. Kami orang Kristen, sama seperti bangsa Yahudi pada waktu itu. Mereka begitu bangga berkata, kami keturunan Abraham. Nah, padahal Yesus Kristus Tuhan seringkali mengecam mereka. Kamu bilang keturunan Abraham, tapi kamu tidak memiliki iman seperti Abraham. Buktinya apa? Kamu hendak membunuh aku. Bapak Ibu, zaman sekarang sama. Kalian bangga menjadi orang Kristen, tetapi apa yang Anda ajarkan bukan ajaran Kristus Yesus Tuhan. Tetapi banyak firman Yesus Kristus Tuhan sudah engkau putar balikkan demi isi perutmu sendiri. Bapak Ibu, hati-hati. Anda yang melakukan hal seperti ini, segeralah engkau bertobat. Segeralah engkau bertobat. Jemaat yang mendengar akan apa yang saya sampaikan, silakan Anda merenungkan. Saya tidak membenci para pembicara itu, tetapi saya sedang berdoa untuk mereka kembali bertobat kepada jalan benar. Agar orang dan yang sudah disesatkan sadar berbalik kepada firman Allah. Ternyata bangsa Yahudi tidak semuanya diterima oleh Tuhan sebagai anak-anak Abraham. Sebab apa? Mereka tidak memiliki iman seperti Bapak Abraham. Nah, saudara, kita lanjutkan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 34. Saudara dikasih oleh Tuhan, siapa yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Oleh karena itu, kembali bertobat. Kembali kepada kitab suci. Jangan percaya dengan omongan, dengan kesaksian yang tidak berdasarkan kitab suci. Berbahaya sekali. Kembali kepada kitab suci. Dan akibatnya apa? Kalau seseorang, orang Kristen sekalipun, melakukan dosa, disebut oleh Tuhan Yesus sebagai hamba dosa. Akibatnya apa? Ayat ke-35, Yohanes 8:35. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Berarti ya, hamba itu diusir keluar dari rumah Tuhan. Tidak bakal tinggal bersama Tuhan. Tetapi anak, Anda perhatikan itu di dalam Alkitab Anda. Tetapi anak, A-nya huruf kecil. Dalam firman Allah itu disebut anak oleh Tuhan Yesus. Tetapi anak, kata anaknya A-nya huruf kecil. Yaitu adalah manusia, saudara dan saya, tetap tinggal dalam rumah. Kita itu oleh Yesus Kristus Tuhan lewat ayat ini secara tidak langsung Anda diangkat sebagai anak. Secara implisit Anda diangkat sebagai anak, diakui oleh Yesus Kristus Tuhan sebagai anak dan boleh tetap tinggal dalam rumah bersama Dia. Yaitu kita yang hidup di dalam firman-Nya. Artinya firman Tuhan yang Anda dengar, Anda berusaha pahami, dan Anda lakukan dalam setiap tarikan nafas hidup kita. Dalam keseharian kita, kita setia melakukannya. 36 terakhir. Jadi apabila anak, Anda perhatikan kata anak, huruf besar ini sekarang.
Bukan manusia, tetapi Yesus Kristus Tuhan. Jadi apabila anak, ini sekarang A-nya huruf besar, artinya Tuhan Yesus, itu memerdekakan kamu. Nah, kamu tuh, Anda dan saya, kamu pun benar-benar merdeka. Sebab dia memang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, jika video ini menjadi berkat untuk Anda yang hari ini belajar bersama dengan video saya, minta tolong agar semua mendapat berkat yang sama, bagikan kepada sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, saudara, famili, dan keluarga, agar mereka juga berkesempatan belajar dengan video yang sama dan mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.